Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dengan Bapak Revi Kasman dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Sebelumnya, Bapak akan menjelaskan apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Dalam materi ini, kalian diharapkan mampu menentukan dan memahami: pertama, pengertian teks prosedur; kedua, struktur teks prosedur; ketiga, kaidah kebahasaan teks prosedur; dan yang terakhir, kalian mampu menciptakan sebuah teks prosedur dan menjadikannya dalam bentuk video. Untuk itu, mari simak paparan materi berikut ini. Pengertian teks prosedur. Sesuai namanya, teks prosedur menekankan pada adanya prosedur atau tahapan yang dilalui untuk melakukan sebuah aktivitas. Secara lengkap, teks prosedur diartikan sebagai teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Berikutnya, struktur teks prosedur. Dalam teks prosedur terdapat struktur yang membentuknya. Struktur yang pertama, judul. Struktur yang kedua, tujuan. Bagian tujuan teks prosedur berisi tentang tujuan pembuatan teks prosedur atau hasil akhir yang hendak dicapai bila sudah melakukan beberapa tahapan dalam teks prosedur itu. Struktur yang ketiga, material. Pada bagian material dari teks prosedur yang isinya terkait bahan, alat, atau material yang diperlukan. Tidak semua teks prosedur memerlukan bagian material ini. Umumnya, pemakaian bagian material ada dalam teks prosedur yang membahas tentang pembuatan tertentu seperti pembuatan resep makanan ataupun lainnya. Dan struktur yang terakhir, langkah-langkah. Bagian langkah-langkah isinya tentang langkah yang perlu dilalui agar memperoleh hasil yang sesuai terhadap tujuan dari teks prosedur. Hal yang harus diperhatikan adalah urutan yang tidak boleh dilakukan secara acak. Baik anak-anak, selanjutnya kaidah kebahasaan teks prosedur. Apa saja kaidah kebahasaan dalam teks prosedur? Dalam teks prosedur ada 3 kaidah kebahasaan. Yang pertama, konjungsi temporal. Konjungsi temporal atau kata hubung menyatakan waktu kegiatan dan bersifat kronologis. Contohnya seperti kata penghubung, selanjutnya, berikutnya, lalu, kemudian, serta setelah itu. Kebahasaan kedua yang digunakan dalam teks prosedur yaitu kata kerja imperatif. Pada teks prosedur juga banyak ditemukan adanya kalimat imperatif atau kalimat perintah serta larangan yang perlu ditaati untuk pelaksanaan hal yang ditulis pada teks prosedur. Dan kebahasaan yang ketiga, teks prosedur menggunakan verba, material, dan tingkah laku. Verba, material, dan tingkah laku ialah sesuatu mengenai tindakan fisik, misalnya memotong wortel, menghaluskan bumbu, maupun lainnya. Pada teks prosedur selalu tampak butir-butir langkah atau instruksi yang berurutan. Kalimat yang dipakai dapat berupa kalimat imperatif, deklaratif, serta integratif. Berikut ini contoh struktur yang ada dalam teks prosedur. Berikut ini akan Bapak jelaskan di mana posisi struktur yang ada dalam teks prosedur. Tadi sudah jelaskan bahwa teks prosedur terdiri dari judul. Dalam gambar tampak terlihat bahwa judulnya yaitu cara membuat brownies kukus.
struktur yang kedua ada tujuan. Nampak dari panah di mana tujuan ini berisi bagaimana maksud dari prosedur ini. Baru yang ketiga, material, bahan dan alat yang digunakan untuk membuat brownies kukus dan bagaimana langkah-langkah atau proses pembuatannya. Jadi dengan demikian kalian akan paham bagaimana cara menentukan struktur teks prosedur.